Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas 3H Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab perintah soal dari soal UTS yang telah diberikan oleh dosen. Di sini adalah soalnya. Yang pertama, dari faktor yang penjualan dengan pembelian ini, kita disuruh untuk menentukan proses normalisasi, konseptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Yang pertama, kita lakukan normalisasi terlebih dahulu terhadap faktor penjualan. Nah, langkah pertama dari normalisasi ini adalah melakukan anormalisasi. Anormalisasi ini adalah menyalin isi dari faktor penjualan ini ke dalam bentuk tabel. Ini adalah bentuk anormalisasi dari faktor penjualan di atas. Nah, ada nomor faktur, ada nomor customer, ada tanggal, ada alamat, ada kode barang, ada nama barang, ada quantity, ada satuan, ada harga, ada diskon, subtotal, dan total. Nah, selanjutnya kita akan merubah anormalisasi ini ke normalisasi pertama atau first normal form. Nah, masih bingung kan? Gimana cara mengubah normalisasi pertama ini? Caranya, suatu normalisasi, suatu tabel dikatakan normalisasi pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu barisnya. Nah, dari anormalisasi ini kita lihat bahwasannya nomor faktur, nama customer, tanggal, alamat tidak memiliki nilai tunggal. Untuk itu perlu kita ubah yang 4 ini ke dalam normalisasi pertama supaya memiliki nilai tunggal. Maka menjadi seperti ini. Nomor faktur menjadi 4, nama customer menjadi 4, tanggal menjadi 4, alamat jadi 4, dan dari semua data keempat ini sudah memiliki masing-masing nilai 1 hingga ke total. Nah, selanjutnya mengubah ke dalam bentuk normalisasi kedua. Nah, syarat dari normalisasi kedua ini adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan functional dependency? Yaitu setiap atribut yang bukan kunci atau biasanya disebut dengan non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya, dua NF ini atau second normal form harus dipecah berdasarkan primary key-nya, sehingga masing-masing tabel memiliki primary key. Nah, dari normalisasi pertama ini, yang bisa dijadikan primary key ada nomor faktur, ada kode barang, dan bisa juga dibuat lagi yaitu nomor faktur. Nah, ini adalah bentuk normalisasi keduanya. Di sini saya menggunakan 3 tabel dalam normalisasi kedua ini karena ini dapat dipecah menjadi 3 nomor faktur yang bergantungan, yaitu ada kode barang, ada kode customer, ada tanggal, ada quantity, ada diskon, subtotal, dan total. Nah, di sini yang pertama kita bikin dulu tabel customer-nya. Kode customer kita jadikan sebagai primary key. Nah, di sini kita menjadikan yang non-key-nya ada nama, ada alamat, karena kode customer ini, misalnya J01 itu namanya Ahmad dan alamatnya di Jalan Suberantas nomor 30 Pekanbaru. Nama dan alamat ini bergantung kepada primary key-nya yaitu kode customer. Selanjutnya yaitu tabel barang. Tabel barang ini saya jadikan primary key-nya yaitu kode barang, di mana ada non-key-nya ada nama barang, ada satuan, ada harga satuan. Maksudnya di sini jika kode barangnya 001, maka nama barangnya
barang 1, satuannya piece, dan harga satuannya 54. Sedangkan kalau kodenya 002, maka itu barangnya 2, pieces satuannya, dan harganya 65.000. Maka nama barang, satuan, harga satuan ini bergantung kepada kode barang. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini digunakan ketika customer membayar. Nah, di sini dalam melakukan transaksi pasti seseorang itu membutuhkan nomor fakturnya, berapa transaksi yang akan kita bayar. Nah, di sini ada nomor faktur. Nah, yang bergantung kepada nomor faktur ini ada kode barang, kode customer, tanggal, quantity, diskon, subtotal, dan totalnya. Kenapa ini bergantungan? Misalnya nomor fakturnya ini, maka yang terdapat di dalam nomor faktur itu ada kode barang, customer, sampai kepada totalnya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 3 tabel ini ke dalam bentuk normalisasi ketiga atau third normal form, di mana tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Nah, transitive dependency itu disebut biasanya terjadi pada hasil relasi. Nah, suatu atribut yang tidak bergantung kepada primary key, tapi bergantung kepada field yang lain, maka atribut itu perlu dipisah. Itu intinya dari normalisasi ketiga ini. Kita lihat di sini. Di sini adalah normalisasi yang ketiga yang saya buat. Nah, normalisasi ketiga ini tabel customer itu sama dengan yang di atas dan tabel barang itu sama. Nah, kita lihat di tabel transaksi. Di tabel transaksi ini bisa juga kita buat nama lain atau kita pecah dua tabel ini menjadi tabel transaksi dan tabel faktur seperti yang ini, di mana tabel faktur ini ada nama lainnya yaitu tabel detail barang, di mana itu memuat barang-barang yang kita beli dari transaksi barang yang telah kita lakukan. Maka di sini kita gunakan juga primary key-nya, ada nomor faktur, ada kode barang, ada harga satuan dan kuantitinya. Dan ada di tabel transaksi nomor faktur, tanggal, kode customer, diskon, dan totalnya. Nah, ini kan kenapa yang di harga satuan di tabel faktur kita tetap memakai harga satuan. Padahal di kode barang di sini di tabel barang ini sudah ada harga satuannya. Nah, ini digunakan jika suatu saat harga dari tabel barang ini berubah, maka di tabel faktur ini harganya tidak akan berubah karena harga yang kita lakukan pada saat transaksi, harga itulah yang tertera di faktur, tidak akan berubah. Makanya kita buat juga harga satuannya di tabel faktur ini. Nah, di sini tabel transaksi barang ada nomor faktur jadi primary key-nya, ada tanggal, ada kode customer, ada diskon, dan ada total yang akan kita bayar. Nah, sedangkan yang tabel customer dan barang ini adalah sama dengan yang di atas. Nah, kenapa tabel subtotal ini tidak kita pindahkan ke bawah? Karena yang diperlukan di normalisasi ketiga ini hanya tabel totalnya saja, berapa jumlah yang akan kita bayar. Nah, selanjutnya kita akan membuat normalisasi yang kedua, yaitu untuk faktur pembelian di soal ini tadi. Kan di sini tadi ada 2 fakturnya. Di sini langkahnya sama seperti yang faktur penjualan, kita ubah dulu isi dari faktur ini ke bentuk tabel, yaitu dinamakan dengan tabel anormalisasi. Nah, di sini saya menyalinnya dari tabel itu ada nomor faktur, ada tanggal, ada supplier, ada customer, ini dapatkan dari kepada ini, saya ganti namanya dengan customer, dan ada salesman, ada kode barang, nama barang, quantity, satuan, harga satuan, diskon, subtotal, dan total.
Nah, langkah selanjutnya kita mengubah ini ke dalam bentuk normalisasi pertama. Normalisasi pertama tadi sudah saya katakan sebelumnya, syarat dari normalisasi pertama itu tidak boleh adanya data yang memiliki nilai ganda, di mana data tersebut harus tunggal. Di sini kita lihat ada nomor faktur, tanggal, supplier, customer, salesman, itu datanya ganda, di mana ada kode barang, itu ada 4, sedangkan salesman-nya cuma 1. Nah, untuk itu perlu kita buat data ini supaya menjadi tunggal, seperti di tabel normalisasi pertama ini. Kita isikan sampai ke bawah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu normalisasi kedua. Normalisasi kedua itu tidak adanya fungsional dependensi, yaitu bergantung, tidak ada setiap atribut yang bukan non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Nah, tabel ini harus dipecah menjadi tabel yang ketergantungan terhadap primary key-nya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya yang pertama, supplier, customer, salesman itu bisa berdiri sendiri dengan nama tabel masing-masingnya. Kenapa? Karena jika suatu saat nama customer, salesman, supplier itu berubah, tidak akan pengaruh kepada kode barangnya. Jika tidak dipisahkan, maka akan berpengaruh kepada kode barang ini. Nah, di sini tidak ada kode customer, salesman, dan suppliernya. Di sini saya membuat sendiri kode supplier itu, di mana kodenya ada B01. Nah, di mana nama suppliernya ada Grosser Cahaya, maka ini adalah tabel dengan sendirinya. Selanjutnya, tabel customer, saya juga membuat kode customer sebagai primary key-nya. Di mana ada CB01, saya jadikan primary key-nya, dan nama pembelinya yaitu ini, maaf salah, ini customer. Ini nama customer-nya yaitu Polaris. Selanjutnya ada salesman. Ini saya buat kodenya jadikan primary key yaitu S01 dengan nama sales yaitu Bayu. Nah, setelah itu sekarang kan customer, salesman, supplier itu sudah kita pisahkan. Apakah masih ada lagi di tabel ini yang bisa kita jadikan satu tabel lagi dengan primary key yang berbeda, yaitu barang, di mana barang ini kita jadikan kode barang yaitu primary key yang bergantung kepada barang ini. Kode barang ini ada nama barang, ada satuan, dan harga dia per satuan itu. Maka di sini ada tabel barang dengan primary key-nya yaitu kode barang. Nah, yang bergantung kepada kode barang ini adalah nama barang, karena setiap kode barang itu ada nama barangnya masing-masing dan satuan masing-masing serta harga masing-masing. Nah, setelah itu bisa kita jadikan lagi tabel itu, selain yang tadi kita jadikan dengan nama tabel transaksi dengan primary key nomor faktur. Nomor fakturnya ada Beli 2021-10-4-007 yang bergantung kepada nomor faktur ini ada tanggal berapa faktur itu, dan ada kode customer yang ini tadi, kode customernya yang ini CB01 ini, ada kode supplier, ada kode salesman, ada kode barang, dan quantity, serta diskonnya berapa, dan subtotal, serta totalnya berapa. Ini adalah tabelnya. Nah, di sini, di tabel transaksi ini, kode customer. CB01 berarti nama customernya Topolaris. Kode supplier B01 berarti nama suppliernya Grosser Cahaya. Kode sales S01 berarti nama salesnya Bayu. Sedangkan kode barang ini
ada BRG 01-4, maka ini adalah kode barangnya. Kita bisa mengetahui dari kode barang ini nama barang, satuan, dan harga satuannya. Ada kuantitinya, jika ada diskon maka akan dipotong harganya dan berapa subtotal yang akan dibayar. Nah, selanjutnya normalisasi kedua ini akan kita ubah kepada normalisasi ketiga, di mana tidak diperkenankan adanya transitive dependency, di mana itu terjadi pada hasil relasi di mana atribut A bergantungan kepada B dan B kepada C. Nah, ini jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantungan pada primary key tetapi bergantungan pada field lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Di sini kita lihat bahwasannya yang tabel supplier, barang, tabel customer, salesman ini sudah bisa kita salin ke bawah karena sudah tidak ada lagi atribut yang tidak bergantung kepada primary key-nya. Ini sudah pas menurut saya. Nah, selanjutnya kita proses yang tabel transaksi ini. Karena di tabel transaksi ini, pada saat transaksi itu yang diperlukan cuma nomor faktur, tanggal, kode customer, kode supplier, kode sales, dan diskon, serta berapa total yang akan kita bayar. Maka, seperti kode barang, harga satuan, seperti kode barang, harga satuan, dan kuantiti ini tidak diperlukan dalam transaksi. Maka kita pisahkan ini menjadi tabel transaksi dan tabel faktur. Nah, kenapa saya pisah? Karena di transaksi ini nanti detail harga, detail barang yang kita beli itu akan ditaruh di tabel faktur. Untuk itu saya pisah. Tapi primary key-nya itu sama, yaitu nomor faktur. Di sini di tabel faktur ini tetap kita bikin harga satuan seperti yang saya bilang sebelumnya. Jika terdapat perubahan harga di tabel barang ini, maka harga di tabel faktur ini tidak akan berubah. Begitupun di tabel transaksi ini. Diskon saya bikin karena belum tentu kita transaksi selanjutnya seminggu ke depan belum tentu diskon. Makanya saya bikin diskon itu di tabel transaksinya. Nah, ini adalah bentuk normalisasi ketiga dari faktur pembelian. Selanjutnya, dari langkah ini kita disuruh untuk membuat konseptual modeling, logical modeling, dan physical modelingnya. Klik dulu new entity. Kita buat entitas ini berdasarkan normalisasi yang tadi. Ada tabel barang tadi. Di sini ada tabel barang dan di normalisasi kedua juga ada tabel barang. Yaitu barang. Kita klik apply dan atributnya ada kode barang. Datanya logical, datanya, dan ini varchar. Kita isi saja kode barangnya ini 10 dan ini kita jadikan sebagai primary UID-nya yang mana akan menjadi primary key-nya nanti di pas physical model. Selanjutnya ada nama barang, tipe data logical, dan sort tipenya ada varchar dan kita isi saja 15 dan ini mandatory. Klik play dan yang ketiga yaitu satuan logical dan ini
integer. Dan ini mandatory, dan klik play, lalu harga satuan, logical, dan ini juga integer, mandatory, klik play, lalu oke kan. Ini adalah entitas yang pertama. Kita buat entitas yang kedua. Relasi dari ini berjumlah faktur pembelian dan faktur penjualan ini berjumlah 9 buah. 9 buah. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan relasi terhadap masing-masing entitas yang telah saya buat ini. Nah, relasi membuat relasi dari masing-masing entitas ini. Pertama, kita berikan dulu relasi dari barang ke faktur penjualan, yaitu 1 to 1. Ini kita play lalu oke kan. Di sini bentar. Di sini kita berikan bar karena barang faktur penjualan itu tergantung kepada barang yang kita beli. Begitupun dengan dari barang ke faktur pembelian, kita berikan juga bar. Oke. Lalu kita berikan relasi dari transaksi penjualan ke faktur penjualan, yaitu one to many, tetapi memakai bar. One to many. Ini kita hilangkan sort opsionalnya, karena ini transaksi penjualan ini transaksi penjualan ini terdiri dari satu atau lebih faktur penjualan, di mana transaksi penjualan itu tergantung ke faktur penjualannya. Selanjutnya, relasi dari transaksi pembelian ke faktur pembelian itu sama, one to many, memakai bar. Ini hilangkan sort opsionalitasnya, klik apply, karena faktur pembelian tadi sudah saya katakan bergantung kepada transaksi pembeliannya. Berapa transaksi yang telah kita bayar, maka di situ tertulis di faktur pembeliannya. Di sini kenapa pakai bar? Karena di sini ada nomor faktur, pas kita rubah ke fisik maka nanti akan berubah, nomor faktur beli ini akan menjadi foreign key di faktur pembeliannya. Selanjutnya, relasi dari transaksi pembelian ke supplier, yaitu dari supplier ke transaksi pembelian, yaitu one to many, tetapi yang tidak memakai bar. Lalu kita apply, lalu oke kan. Dari ini ke transaksi pembelian juga one to many, play, lalu oke kan. Dari
transaksi penjualan ke customer lagi. Maksud saya dari customer ke transaksi penjualan. Nah, dari customer ke transaksi pembelian. Nah, sebelumnya kita rapikan dulu. Add elbow. Nah, di sini transaksi penjualan itu bisa melakukan terdapat dari satu lebih faktur penjualan, di mana barang itu terdapat di satu faktur penjualan. Sedangkan begitupun dengan faktur pembelian terdapat di satu barang. Transaksi pembelian itu di transaksi pembelian itu terdiri dari satu atau lebih faktur pembelian, dan supplier itu boleh melakukan transaksi pembelian lebih dari satu. Begitupun dengan salesman boleh melakukan transaksi pembelian lebih dari satu. Dan customer boleh melakukan transaksi pembelian lebih dari satu. Begitupun melakukan transaksi penjualan itu lebih dari satu. Selanjutnya akan kita ubah ke mode fisik dengan cara klik engineer. Nah, ini adalah bentuk fisik dari entitas yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk fisik setelah saya rapikan tadi ya. Di sini ada faktur penjualan, di mana primary foreign key-nya ada kode barang dan nomor faktur jual. Ini didapatkan dari faktur penjualan berelasi ke barang dan berelasi ke transaksi penjualan. Di sini ada faktur penjualan primary key, di mana didapatkan berupa kode barang dan dari tabel barang tadi, dan dari transaksi penjualan itu didapatkan nomor faktur jual, di mana yang diambil itu adalah primary key dari tabel yang berelasi tadi. Selanjutnya ada foreign key. Foreign key yaitu berupa kode barang dari relasi ke tabel barang, dan ada nomor faktur jual. Dan ada faktur penjualan berupa indeks yaitu kode barang. Selanjutnya transaksi penjualan. Di transaksi penjualan primary key-nya berupa nomor faktur jual dan foreign key-nya berupa kode customer dari berelasi ke tabel customer ini, di mana primary key-nya ada faktur jual dan transaksi penjualan ke relasi customer didapatkan foreign key-nya berupa kode customer. Selanjutnya di tabel customer ini dapatkan primary key-nya berupa kode customer. Nah, di salesman didapatkan primary key-nya berupa kode sales, dan di supplier berupa primary key-nya kode supplier. Di sini kita besarkan dulu. Di transaksi pembelian ini ada primary key yaitu nomor faktur beli, dan foreign primary key berupa ID customer dari tabel customer, dan foreign key dari kode sales, dan foreign key dari kode supplier. Transaksi pembelian didapatkan primary key-nya ada nomor faktur beli dan kode customer. Kenapa ada kode customer? Karena dia tadi berelasi ke kode customer. Selanjutnya ada transaksi pembelian ke customer. Didapatkan foreign key berupa kode customer dari tabel customer. Transaksi pembelian ke relasinya ke salesman. Didapatkan foreign key berupa kode sales dari tabel salesman. Transaksi pembelian ke relasinya ke supplier. Didapatkan foreign key berupa kode supplier dari tabel supplier.
Nah, selanjutnya ada faktor pembelian, di mana faktor pembelian ini ada harga, ada quantity, primary foreign key-nya berupa kode barang, nomor faktur beli, kode customer. Ini didapatkan dari transaksi pembelian yang berelasi ke faktur pembelian. Di mana faktur pembelian, primary key-nya ada kode barang, dari transaksi pembelian ada nomor faktur beli, dan dari transaksi pembelian ada kode customer juga. Nah, faktor pembelian ini berelasi ke tabel barang, didapatkan foreign key berupa kode barang dari tabel barang itu. Faktor pembelian berelasi ke transaksi pembelian, didapatkan foreign key berupa transaksi pembelian berupa nomor faktur beli dari transaksi pembelian dan kode customer dari transaksi pembelian tadi. Nah, di faktor pembelian ini didapatkan berupa indeks, yaitu kode barang. Nah, di barang ini ada primary key-nya berupa kode barang dan ada atribut lain, nama barang, satuan, dan harga satuan ini. Masing-masing tipe datanya ada integer, ada varchar, dan ini di dalam kurung ini adalah nilai dari masing-masing tipe data tersebut. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu implementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, di sini saya telah meletakkan model fisik tadi ke dalam bentuk Excel, karena tadi saya ingin merapikan dan karena banyak yang berdempetan, maka saya bisa crop di Excel ini. Nah, di sini saya menggunakan command prompt. Sebelumnya kita harus login dulu atau connect dulu ke SQL+, karena SQL+ ini akan ada jika kalian telah menginstal aplikasi dari model data Oracle Express. Yang pertama, kita harus login dulu dari username yang tertinggi, yaitu SYSAS/SYSDBA. Nah, kita masukkan password yang telah kita isi pas install kemarin. Nah, user telah terhubung kepada Oracle Database 11G Express Edition. Nah, setelah itu kita harus membuat user. Create user. Di sini saya menggunakan nama usernya faktur identified by, kalian masukkan password yang akan kalian gunakan nanti. Kita gunakan saja yang mudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gunakan saja password yang mudah. Selanjutnya, ini belum bisa digunakan. Kita harus mengkonekkan user yang telah kita bikin ini ke DBA-nya, karena supaya kita bisa membuat tabel. Caranya, grant pakai DBA to faktur type. Setelah itu kita disconnect. Nah, ini telah disconnect. Nah, selanjutnya kita connect lagi, tetapi bukan ke user yang telah kita tetapi bukan ke user tertinggi SYS tadi, tapi user faktur. Connect faktur. Passwordnya yang telah kita bikin sebelumnya. Nah,
SQL kita telah connect kepada user yang telah kita bikin. Nah, selanjutnya kita lakukan perintah soal, yaitu mengimplementasikan model fisik. Berarti kita membuat tabel. Dan perintah sesuai soal tadi, yaitu mengimplementasikan model fisik ke DDL SQL+. Nah, di sini kita perlu melakukan pembuatan tabel, yaitu dengan memakai perintah create table. Create table, yaitu tabel yang akan kita buat adalah yang pertama tabel barang. Tabel barang, create tabel barang, kita pakai huruf kecil saja untuk menandakannya, di mana tadi ada kode barang varchar 10, kita bikin ini di comment line-nya. Kode barang varchar, nama barang, satuan harga barang, dan primary key-nya. Di sini kita lihat bahwasannya yang memiliki nilai hanya not null ini berarti wajib diisi hanya kode barang. Sedangkan di sini semuanya harus memiliki nilai. Maka kita ubah supaya menjadi not null nama barang satuan dan harga satuan ini. Caranya yaitu pakai perintah alter tabel. Alter tabel barang. Kita pakai modify, yaitu untuk mengganti nilai menjadi not null. Modify, masukkan nama yang akan kita ganti, yaitu nama barang. Masukkan tipe datanya, nama barang varchar 15, not null, titik 2. Tabel alternate. Coba lihat lagi des barang. Nah, tinggal yang belum memiliki yaitu satuan dan harga satuan. Nilai semuanya, yaitu not null ke empat-empatnya. Nah, setelah itu kita bikin yang customer ini, tabel customer, yaitu ada kode customer, nama, alamat, dan primary key-nya kita bikin sesuai ini. Setelah itu kita cek nilainya. Nah, di sini yang pakai nilai hanya not null, yaitu untuk kode customer, sedangkan nama dan alamat itu nilainya juga harus not null, yaitu tidak boleh kosong.
bentar, yang di sini tadi alamat itu boleh diisi boleh tidak. Berarti yang harus kita gunakan not null adalah cuma nama lagi. Kita tambahkan untuk nama saja. Show lagi base choose nah. Nah, ini adalah nilainya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel yang ketiga, yaitu transaksi penjualan. Ada nomor faktur, tanggal, diskon, total, customer, dan primary key-nya nomor faktur jual, dan foreign key-nya customer, kode customer. Ini adalah bentuk tabel transaksi penjualan, di mana tadi ada nomor faktur, tanggal, diskon. Di sini saya ambil dari data ini tadi. Diskon datanya tipe data integer, total integer, kode customer varchar nilainya 10. Dan untuk membuat primary key, constraint trans ini berarti transaksi, pen itu penjual, PK primary key, di mana primary key-nya tadi nomor faktur jual, dan constraint trans pen customer berarti transaksi penjual ke customer, foreign key-nya adalah kode customer yang mana berrelasi dari mengarah ke tabel customer, ke dimana kolomnya yaitu kode customer. Nah, setelah ini kita lihat nilai dari tabel ini. Nah, yang memakai nilai 0 hanya nomor faktur jual, sedangkan di tanggal, diskon, total, dan kode customer ini harus memakai nilai 0. Untuk itu kita menggunakan perintah alter dan modify untuk menambahkan nilai not nolnya. Semua tabel telah kita alter, kita tampilkan hasil setelah kita alter tadi. Nah, semuanya telah memakai nilai not null. Selanjutnya kita membuat tabel yang keempat, yaitu kita bikin dulu tabel salesman, yaitu ada kode sales, nama, dan primary key-nya. Tabel telah terbuat. Lihat hasil dari tabel salesman ini. Telah bernilai not null. Nah, selanjutnya kita bikin tabel supplier, di mana ada kode supplier, nama, dan primary key-nya.
Nah, tabel supplier telah dibuat. Kita lihat dulu bagaimana bentuk tabel supplier. Nah, semuanya telah bernilai not null. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dari transaksi pembelian. Ini adalah bentuk tabelnya setelah saya besarkan dan saya taruh di Microsoft Excel. Ini ada nomor faktur, tanggal, diskon, total, dan kode customer, kode sales, kode supplier, dan ini primary key dan foreign key yang akan kita buat sesuai dengan fisik ini. Langsung saja. Ini ada nomor faktur beli dengan varcharnya 15 dengan not null, tanggal dengan tipe data date, default SCS date not null, dan diskon dengan integer, total dengan integer, kode customer dengan varchar, kode sales dengan varchar, kode supplier dengan varchar. Nah, di sini kita akan membuat primary key-nya, artinya constraint transaksi pembelian PK primary key, yaitu primary key-nya ada tadi dua, nomor faktur beli dan kode customer. Yang kedua selanjutnya membuat constraint transpam choose, berarti transaksi pembelian customer FK foreign key yaitu berupa kode customer yang mana terdapat di tabel customer dalam kolom kode customer. Nah, di sini terdapat foreign key-nya di kode sales di tabel salesman di kolom kode salesman. Nah, di sini constraint transpam sub FK foreign key-nya berupa kode supplier dan terdapat di tabel supplier dengan kolom kode supplier. Kita cek dulu nilainya, yaitu des supplier transaksi pembelian. Nah, nilainya sudah not null semuanya. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari faktur penjualan dan faktur pembelian. Kita buat dulu yang faktur penjualan. Ini kita buat sesuai data yang ada di tabel ini. Langsung saja.
Nah, ini adalah bentuk tabel dari faktur penjualan, di mana ada harga, quantity, kode barang, nomor faktur, constraint faktur penjualan, PK, primary key-nya ada kode barang, dan nomor faktur jual. Ada constraint faktur penjualan barang, FK, foreign key-nya ada kode barang, dan ini didapatkan dari tabel barang di kolom kode barang. Ada constraint faktur penjualan transaksi penjualan, FK foreign key-nya ada nomor faktur jual, didapatkan dari tabel transaksi penjualan di kolom nomor faktur jual. Setelah itu kita cek deskripsi dari jual ini, faktur penjualan. Nah, semuanya telah bernilai not nol. Masih ada satu lagi yang belum terbuat, yaitu indeks dari faktur penjualan ini. Langsung saja kita bikin. Nah, indeksnya sudah terbuat. Berarti untuk tabel faktur penjualan ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tabel, tinggal satu lagi tabel, yaitu faktur pembelian. Nah, ini adalah bentuk dari tabel faktur pembelian, di mana ada harga, tipe datanya integer, quantity integer, kode barang, varchar nilainya 10, nomor faktur beli, varchar nilainya 15, kode customer nilainya 10 dengan tipe data varchar. Nah, di sini ada constraint faktur pembelian, PK, primary key-nya ada kode barang, nomor faktur beli, dan kode customer. Ada constraint faktur pembelian barang, foreign key-nya ada kode barang, di mana ini terdapat di tabel barang di kolom kode barang. Nah, constraint faktur pembelian, transaksi pembelian, foreign key-nya ada nomor faktur beli dan kode customer. Ini terdapat di tabel transaksi pembelian di kolom nomor faktur beli dan kode customer. Nah, di sini masih ada yang belum kebikin, yaitu indeks, yaitu faktur pembelian, indeks barang, kode barang. Kenapa ini tadi error? Karena IDX underscore kode barang ini sudah digunakan di sebelumnya, yaitu pada create faktur penjualan yang tadi. Nah, sekarang des faktur penjualan. Nah, nilainya semuanya sudah menjadi not null. Nah, sekarang kita tampilkan dulu semua tabel yang telah kita buat caranya. Nah, ini adalah beberapa tabel yang telah kita bikin, namanya ada barang, ada customer, transaksi penjualan, salesman, supplier, transaksi pembelian, faktur penjualan, dan faktur pembelian. Jumlahnya ada 8 tabel. Nah, sekian jawaban dari
Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel. Langsung saja kita coba. Kita mulai dulu dari kita pilih data. Sebelumnya kita tambahkan datanya dengan cara kita tambahkan saja data ini ke dalam tabel supplier. Caranya dengan pakai perintah insert into supplier, values-nya kita masukkan kodenya S. Semalam kita udah coba memasukkan datanya S02, sekarang kita S03. Nah, dengan ketik S03 koma namanya Andi. Enter. Satu row created. Selanjutnya kita tambahkan insert into supplier, values-nya S04. Ini kode suppliernya, namanya Budi. Satu row created. Nah, cara untuk nampilin dari data yang telah kita masukkan kepada beberapa data yang telah kita masukkan ke tabel ini, caranya kita pakai perintah select all from supplier. Enter. Nah, ini adalah nama-nama yang telah kita isikan beberapa data ke dalam tabel supplier. Selanjutnya di soal yang keempat, buatlah penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Yang pertama, yang kita coba tadi, select from supplier ini, kita telah menampilkan perintah dari select, yaitu untuk menampilkan semua data dari kolom yang telah kita tambahkan datanya tadi. Nah, tadi kan maaf sebelumnya saya salah caranya. Nah, di atas kan kita sudah menambahkan di sini insert into supplier values S03 tadi ke dalam tabel supplier. Nah, di sini kita mau menampilkan data dari kolom tertentu. Caranya kita memakai perintah seleksi data, yaitu select kode supplier from supplier. Ini maksudnya kita menseleksi kolom kode supplier dari tabel supplier. Maka di sini cuma menampilkan kode suppliernya saja. Nah, tadi kita telah memasukkan insert, menambahkan data sesuai perintah tabel nomor 3 tadi. Kita telah mengisikan beberapa data kepada tabel supplier. Setelah itu, di nomor 4 kita disuruh memakai beberapa contoh perintah seleksi data. Nah, yaitu yang pertama saya memakai perintah untuk menampilkan semua data, berarti select all from tabel supplier, berarti ini adalah data yang telah saya tambahkan tadi. Yang kedua, saya ingin menampilkan
perintah menampilkan data dengan perintah where. Nah, ini perintah where yang telah saya bikin. Itu kita coba untuk yang kedua, select all from supplier where kode supplier sama dengan S04. Nah, ini kode supplier yang kita pilih, di mana perintah where ini digunakan untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu. Di sini kondisinya, dan saya ingin menampilkan di kolom kode supplier dengan kodenya berupa S04, yaitu ditampilkan kode supplier S04 dengan nama Budi. Kita coba select all from product, select all from supplier where nama like Budi. Nah, ini akan menampilkan data yang kita cari, karena like ini digunakan untuk melakukan pencarian data. Di sini saya mencari di tabel supplier, saya mencari di kolom nama dengan namanya Budi, maka akan menampilkan data seperti ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan perintah menggunakan order by, yaitu digunakan untuk mengurutkan data yang akan ditampilkan. Yaitu ada dua, ascending dari terkecil ke terbesar, dan descending. Select all from supplier order by ini akan ditampilkan urutannya secara ascending, yaitu dari kode supplier S03 ke S04, namanya ada Andi dan namanya ada Budi. Nah, itulah beberapa perintah seleksi data yang saya gunakan. Ada order by, ada where, dan ada select. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.